Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demitri Fauzia Syifayamtinan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Hubungan antara Paradoxical Leadership dengan Voice Behavior pada Karyawan. Di era modern saat ini, organisasi dituntut untuk selalu beradaptasi mengikuti perubahan demi keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, penerapan voice behavior memiliki peran penting untuk inovasi dalam organisasi untuk bisa tetap bertahan. Voice behavior sendiri telah menjadi topik yang banyak diteliti oleh akademis di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu penelitian Reisa dan Sudipjo pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa ada sebanyak 77% dari dosen FIS UPH yang menjadi partisipan menyatakan bahwa mereka memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Kemudian, Wijaya pada tahun 2021 dalam penelitiannya mengungkapkan juga bahwa nilai rata-rata tingkat voice behavior pada karyawan adalah 4,09 dari 500, sehingga dapat dikatakan nilai rata-rata tingkat voice behavior pada karyawan tersebut termasuk tinggi. Hal ini tentunya menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai voice behavior, terutama pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan voice behavior. Beberapa di antaranya yaitu keberlangsungan organisasi, identifikasi pemimpin, kepribadian proaktif, keamanan psikologis, pengetahuan kebudayaan, keterikatan kerja, self-efficacy, kecerdasan politik, managerial openness, power distance, dan kepemimpinan. Faktor yang paling banyak diteliti adalah faktor kepemimpinan. Sebanyak 7 penelitian menyatakan bahwa kepemimpinan berhubungan erat dengan voice behavior pada karyawan. Beberapa gaya kepemimpinan yang telah diteliti terkait dengan voice behavior yaitu kepemimpinan transformasional, kepemimpinan narsistik, kepemimpinan suportif, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan yang melayani, leadership member exchange, dan paradoxical leadership. Penelitian ini berfokus pada faktor kepemimpinan khususnya yaitu pada paradoxical leadership. Sebelumnya, Lee dan kawan-kawan pada tahun 2020 telah melakukan penelitian terkait pengaruh paradoxical leadership terhadap voice behavior pada karyawan di Cina. Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa paradoxical leadership berhubungan positif signifikan dengan voice behavior. Namun, belum ada penelitian serupa yang dilakukan dalam lingkup industri di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara paradoxical leadership dengan voice behavior pada karyawan di Indonesia. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu hipotesis alternatifnya ada hubungan antara paradoxical leadership dengan voice behavior pada karyawan, dan hipotesis nulnya yaitu tidak ada hubungan antara paradoxical leadership dengan voice behavior pada karyawan. Liang dan kawan-kawan pada tahun 2012 mendefinisikan voice behavior sebagai sebuah perilaku terencana yang disengaja dalam konteks interpersonal untuk membuat organisasi menjadi lebih baik. Voice behavior sendiri dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama ada promotive voice atau ungkapan karyawan yang berupa ide-ide baru ataupun saran untuk perbaikan secara keseluruhan terhadap unit kerja maupun organisasi. Dan yang kedua yaitu prohibitive voice atau ungkapan karyawan yang berupa kekhawatiran, baik itu terhadap praktik kerja, insiden, ataupun perilaku karyawan lain yang dapat merusak organisasi.
Kemudian Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2015 mendefinisikan paradoxical leadership sebagai gaya kepemimpinan di mana sang pemimpin terlihat melakukan tindakan yang bertentangan sebagai efek adanya tekanan dari dua arah, yaitu dari organisasi dan juga dari karyawan, yang mana keduanya harus sama-sama dipenuhi. Paradoxical leadership sendiri dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, memperlakukan karyawan secara adil dan memperbolehkan individualisasi. Yang kedua, yaitu menyatukan keberpusatan pada diri sendiri dengan keberpusatan pada orang lain. Yang ketiga, yaitu menjaga kendali keputusan, sementara memperbolehkan otoritas. Yang keempat, memperketat batasan kerja, sementara memperbolehkan fleksibilitas. Dan yang kelima, yaitu menjaga jarak dan juga kedekatan. Berikut metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Subjek penelitian ini berjumlah 36 karyawan aktif di Indonesia yang terdiri dari 19 laki-laki dan 17 perempuan. Sampel penelitian ini dipilih melalui teknik non-probability sampling atau lebih spesifiknya teknik convenience sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan ketersediaan dan kebersediaan partisipan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji korelasi dengan bantuan aplikasi SPSS 25,0 for Windows. Adapun alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada Voice Behavior Scale yang pertama kali dikembangkan oleh Liang dan kawan-kawan pada tahun 2012. Alat ukur ini terdiri dari 2 dimensi dengan 10 item. Dari 10 item tersebut, terdapat 8 item yang valid dan 2 item tidak valid. Alat ukur ini bisa dipakai karena memiliki nilai reliabilitas yang baik, yaitu Cronbach alpha sebesar 0,781. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu Paradoxical Leadership Scale yang pertama kali dikembangkan oleh Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2015. Alat ukur ini terdiri dari 5 dimensi dengan 22 item. Dari 22 item tersebut, terdapat 19 item yang valid dan 3 item yang tidak valid. Alat ukur ini juga dapat dipakai karena memiliki nilai reliabilitas yang baik atau Cronbach alpha sebesar 0,899. Berikut adalah hasil analisa data. Berdasarkan tabel 1 coefficient correlation, maka hasil uji korelasi yang dilakukan mendapat nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,489 dengan probability value sebesar 0,002. Hal ini berarti terdapat hubungan positif signifikan antara paradoxical leadership dengan voice behavior pada karyawan karena nilai P kurang dari 0,01. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara paradoxical leadership dengan voice behavior karyawan. Maka dari itu, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nul ditolak. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara paradoxical leadership dan voice behavior pada karyawan di Indonesia. Adapun saran dari peneliti, yaitu yang pertama untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai hubungan paradoxical leadership dengan voice behavior secara menyeluruh. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lainnya yang mungkin terlibat dalam mempengaruhi voice behavior pada karyawan. Kemudian, saran untuk perusahaan, yaitu peneliti menyarankan kepada pemimpin perusahaan untuk menerapkan perilaku yang mencerminkan paradoxical leadership, seperti menjaga kedekatan dengan karyawan, tetapi juga tetap menjaga jarak, dan juga memberikan tugas secara merata, dengan tetap mempertimbangkan potensi masing-masing karyawan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.